Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Semoga Ibu Bapak Saudara dalam menikmati kasih karunia Tuhan, kesehatan, kekuatan, kehidupan yang Tuhan berikan. Seperti biasa dari Bukit Sion Makale, kami akan menyampaikan firman Tuhan untuk kita renungkan bersama. Bacaan hari ini di Gereja Toraja, Markus pasal 15. Markus pasal 15. Sebelum membacanya, saya mengajak kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk segala kebaikan, pertolongan kasih karunia dari Tuhan. Kami akan membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus menolong setiap kami, sehingga firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami, peneguhan bagi kami, menanti kedatangan Kristus kembali. Terpujilah Engkau Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Markus 15 ayat 42 sampai 47. Markus 15 ayat 42 sampai 47. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul bacaan Yesus dikuburkan. Yesus dikuburkan. Sementara itu hari mulai malam, dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Karena itu Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya apakah Yesus sudah mati. Sesudah didengarnya keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. Yusuf pun membeli kain lenan. Kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengapaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, dari bacaan ini saya mengangkat judul renungan Yesus benar-benar mati. Yesus benar-benar mati. Bapak Ibu Saudara, bila ada orang yang meragukan kematian Yesus, maka perikop singkat ini akan menjadi salah satu jawaban penting. Yesus tergantung di salib 6 jam lamanya. Disalib jam 9 dan mati pada jam 3 sore. Di ayat 37 yang tadi kita tidak baca, tapi bagian dari bacaan ini, di situ dikatakan, lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Yesus menyerahkan nyawanya. Artinya, maut tidak berkuasa atas dirinya. Tidak seperti kepada kita manusia yang lain. Maut tidak beratas diri Yesus, tetapi Yesus menyerahkan nyawanya kepada maut. Karena kematian itu akan dialami oleh tiap orang di dunia yang hendak ia selamatkan. Maka ia pun harus mati. Maka Yesus menyerahkan nyawanya kepada maut, kepada kematian. Yesus harus mati, tidak bisa tidak. Di ayat 39, waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian,
Berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Kepala pasukan dari orang Roma itu tidak mengenal Allah. Tetapi mungkin dalam pengadilan-pengadilan terhadap Yesus sebelum ia disalib, ia mendengar tentang istilah anak Allah. Maka ketika ia melihat cara Yesus mati, cara Yesus menyerahkan nyawanya, ia berkata kepala pasukan ini yang tidak beragama Yahudi, yang tidak percaya kepada Yesus sebelumnya, sungguh orang ini adalah anak Allah. Pada hari itu, hari Jumat sore, sudah dekat dimulainya hari Sabat. Pergantian hari pada saat itu tidak seperti kita pada saat ini. Kalau kita pada saat ini pergantian hari jam 12 malam atau 24.00. Pergantian hari pada saat itu dimulai bukan pada jam 12 malam, tetapi pada saat matahari terbenam atau jam 6 sore. Maka satu hari itu dari jam 6 sore sampai jam 6 sore. Atau dari matahari terbenam sampai matahari terbenam itu satu hari. Maka di ayat 42 bacaan kita tadi dikatakan, sementara itu hari mulai malam. Dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Hari menjelang Sabat, hari menjelang jam 6 sore, menjelang pergantian hari dari hari Jumat kepada hari Sabtu. Maka Yusuf dari Arimatea, Yusuf orang Arimatea, dari sebuah tempat di bagian Efraim, sekitar 30 km dari Yerusalem, seorang anggota majelis besar atau anggota majelis Sanhedrin, mahkamah agama yang ada di sana, yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, rupanya dia diam-diam percaya kepada Yesus. Maka dia meminta kepada Pilatus, meminta mayat Yesus. Dia meminta mayat Yesus. Mayat adalah tubuh orang mati, tidak bernyawa lagi, tidak hidup lagi. Dan dalam perikop singkat ini 3 kali kata mayat itu disebut menunjuk pada diri Yesus, mayat Yesus. Maka Pilatus sendiri heran bahwa Yesus begitu cepat mati. Maka ia memastikan dengan memanggil kepala pasukan. Dan dari kepala pasukan itulah ia mendapatkan kepastian bahwa Yesus mati. Jadi saksi kematian Yesus dalam perikop kita ialah Yusuf dari Arimatea, kepala pasukan, Pilatus sendiri, dan perempuan-perempuan yang melihat kematian Yesus dan melihat di mana Yesus dikuburkan. Perempuan-perempuan. Jadi ada banyak saksi tentang Yesus yang mati, Yesus yang menjadi mayat. Selain itu di ayat 46 dikatakan, Yusuf pun membeli kain lenan, kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengapaninya dengan kain lenan. Mayat Yesus dibungkusnya dengan kain lenan. Mayat itu dibungkus dengan kain lenan dan sesudah itu dibaringkan di dalam kubur yang digali di bukit batu. Kemudian digulingkan sebuah batu ke pintu kubur itu. Jadi ada orang yang menyaksikan Yesus yang mati, tubuhnya menjadi mayat, tidak bernyawa lagi. Juga Yusuf dari Arimatea, dan di Injil Yohanes juga dikatakan Nikodemus, mengapani mayat Yesus, membungkus dengan kain lenan, membaringkan dalam kubur dan menutup kubur itu dengan pintu batu yang digulingkan. Ini fakta-fakta, ini kenyataan kematian Yesus. Ia tuntas melaksanakan tugasnya saat datang ke dunia, mengalami semua proses hidup seperti manusia biasa. Ia lahir, ia hidup dan berkarya, ia tumbuh besar, sampai pada akhirnya mati. Tuntas.
Berbeda kalau misalnya ia lahir, ia hidup tumbuh, tapi ia tidak mati, ia naik ke surga. Tidak. Tuntas ia selesaikan tugas pengutusannya sebagai manusia. Manusia yang ditebusnya akan mengalami kematian, maka ia pun harus mengalami kematian. Jika ia tidak mengalami kematian, maka tidak ada juga kebangkitan, maka tidak ada juga harapan bagi manusia. Tetapi ia benar-benar mati, 3 hari dikubur dan bangkit pada hari Minggu. Dan kebangkitannya memberi kepastian kepada seluruh umat manusia. Sebagaimana ditegaskan di 1 Korintus 15 ayat 22 dikatakan, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, dalam keturunan Adam kita semua mati. Demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Semua orang akan dihidupkan, dibangkitkan dalam persekutuan, dalam kepercayaan kepada Kristus. Maka kematian bagi orang percaya tidak akan dapat memutus harapan akan kasih Tuhan. Karena kebangkitan yang Tuhan sudah sediakan saat hari penghakiman, saat Yesus datang nanti dengan segala kemuliaannya yang akan disaksikan oleh seluruh umat manusia. Karena itu saudara-saudara, jangan tunda-tunda, jangan ulur-ulur waktu untuk datang makin bertobat dengan sungguh-sungguh, makin percaya dengan sungguh-sungguh kepada Dia Sang Juru Selamat dunia. Ia benar-benar mati, benar-benar dikuburkan, tapi 3 hari kemudian ia bangkit. Sebagai jaminan, sebagai kepastian bagi setiap orang yang percaya, bahwa mereka juga akan mati dengan berbagai kondisi, tapi mereka akan bangkit. Maka orang percaya tidak takut kepada kematian. Apapun model kematian itu, kita tidak perlu takut. Karena seperti Kristus bangkit, demikianlah kita orang percaya akan dibangkitkan pada saat kedatangannya kembali. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah kami, Engkau Allah yang maha baik. Biarlah kebaikan-Mu makin dipahami, makin dikenal, makin diterima, makin dinikmati oleh sebanyak-banyaknya orang. Kebaikan yang sifatnya selama-lamanya, karunia kehidupan kekal di dalam Kristus Yesus. Tolonglah kami semua makin percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk sesama kami yang miskin, yang tidak berdaya, yang menderita. Tuhan pelihara, dan ajarlah kami mengasihi sesama kami secara nyata. Berkati negara kami, bangsa kami, lindungilah ya Tuhan. Berkati pemerintah kami, beri hikmat, beri kekuatan. Berkati masing-masing kami dalam tugas tanggung jawab, dalam pekerjaan, dalam rencana-rencana, dalam pergumulan-pergumulan hidup. Biarlah campur tangan Tuhan makin kami nikmati. Yang sakit dipulihkan oleh Tuhan, yang berduka dihiburkan senantiasa, yang berulang tahun makin bersyukur kepada-Mu. Berkati gereja Tuhan di muka bumi, baik sebagai pribadi orang percaya maupun sebagai lembaga organisasi gereja, supaya makin menjadi garam, makin menjadi terang bagi dunia ini, makin menjadi berkat di masyarakat di mana ia ada. Terpujilah Tuhan Allah kami. Kami berdoa kepada-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara renungan kita hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.